sambil tunggu Mas Amar nyala, ini tak jelaskan dulu untuk pembelajarannya ya. Nanti untuk pembelajarannya itu jumlah pertemuannya ada 8 pertemuan. Ini di sini yang pertama kemarin sih yang Bu Lela tuh sempat tanya. Nanti nanti pembahasannya mau apa gitu. Mungkin Microsoft Word, kemudian Excel, PowerPoint. Nah, nanti dibaginya seperti ini. Jadi karena sebenarnya kan ini program untuk karyawan ya. Nah, nanti kita fokusnya di pembuatan surat. Surat, terus nanti tampil sama grafik. Nah, ini Word-nya nanti 2 kali pertemuan. Kemudian di Microsoft Excel, itu nanti ada tipe data sama pengolahan tabel. Dilanjutkan rumusnya ya kita aritmatika dasar sama lanjutan. Biasanya kalau di kantor ya hanya seputar ini saja. Ya. Terus selanjutnya PowerPoint. Kayaknya kalau PowerPoint satu pertemuan cukup ya. Udah hafal lah ya, udah pada sering ya. Terus pertemuan ketujuhnya itu nanti latihan ulangan dulu. Latihan ulangan, terus pertemuan terakhir ulangan praktek. Ulangan prakteknya berarti Word, Excel, sama PowerPoint. Ya. Paham ya? Nah, selanjutnya kayaknya dimulai. Mbak Harum ini berarti dari laptop ya? Zoom-nya ya jadinya ya? Iya Mbak, dari laptop. Ini kalau kalau kayaknya sih lebih enaknya sih gini. Mbak Hanum itu nanti kalau pas Zoom bisa dari HP, kemudian nanti materinya itu kan nanti ada praktek nih pas saya jelasin apa itu bisa sambil ngetik di laptop. Cuman kalau memang kayaknya gugup, mungkin latihannya itu terakhir aja setelah materinya selesai. Kan nanti tak kirim video gitu ya, video. Ya. Terus nanti baru bisa dipraktekin terus langsung dikirim ke saya hasilnya. Kayak latihan-latihan ya. Oh iya. Iya Mbak. Ini, nah pertama kita mulai dari Microsoft Word dulu. Microsoft Word. Mas Amar, Word-nya Office-nya berapa? 2000. Oh ya udah, aman ya. Kalau Mbak Harnum, Office-nya itu berapa versinya? 2000 berapa? 19. Kayaknya 19 deh Mbak. Ya, yang terbaru ya, istilahnya masih Iya. yang tampilan lama ya. Jadi nanti minimal itu Office-nya di 2013. Ya, jangan sampai yang 2010, tapi kalau yang 2019 itu sudah aman. Nah, nanti eh, kita langsung buka Microsoft. Biasanya sih semua siswa itu pertemuan awal tak suruh untuk 3 langkah awal pengetikan. Nanti 3 langkah awal pengetikan itu yang pertama setelah buka Microsoft Word ini itu ke layout. Mungkin kalau sudah pernah ngelewatin skripsi atau tugas akhir paham konsep ini ya. Jadi before after itu harus nol semua. Mbak Harnum biasanya kayak gini nggak? Kalau Mas Iya Amar kemarin pas nol ya. proposal. Jadi harus nol semua. Soalnya nanti kalau misalnya nggak nol, itu ini yang kendala sering dibikin coret-coret sama dosen ya. Iya. Tagihan, kemudian komputer, saya blok, kemudian yang bawah saya ubah jadi nol, yaitu cara pengetikannya jauh lebih normal daripada yang di atas ya. Jadi biasanya kendalanya, misal spasinya 1,5, sama-sama 1,5, tapi yang afternya itu 8 pp, dia akan lebih jauh. Nah, jadi harus hati-hati ya. Nanti sebaiknya ini diterapkan di awal. Soalnya kalau kita udah terlanjur ngetik banyak, biasanya lupa. Nah, pas di print baru kelihatan ya, loh kok ini jaraknya tidak normal. Paham ya? Jadi untuk awal itu kita ke layout dulu, kemudian pastikan before afternya. Langkah yang kedua, kita menentukan ukuran kertas dan batas pengetikan. Ukuran kertas, paham ya? Yang A4, F4 gitu ya. Biasanya mungkin dari size atau dari margin. Nah, tapi kalau saya dari 00 ini langsung belok ke page setup. Pernah buka ini nggak? Sering lah ya. Ya, sering. Sudah, Mas Ahmad, sudah buka ya. Nah, ini ada margin, ada paper. Kalau margin itu batas pengetikan. Nah, kalau paper itu ukuran kertasnya. Kita bahas dulu margin. Nah, di sini margin itu terbagi menjadi 4. Ada tab atas ya, bottom bawah,
left kiri, right kanan. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya itu pas kita setting proposal. Nah, kalau pas setting proposal itu kan berarti mau dijilid nih, proposal, makalah, tugas akhir. Nah, itu kalau mau dijilid, berarti sebelah kirinya harus lebih banyak ya. Paling nggak menjorok 1 senti. Nah, biar nanti enaknya tuh biar nggak kena strapless gitu ya, paham ya? Nah, ini mungkin kalau kalau Mas Amar kan udah paham. Kemarin tugas akhir juga pasti settingannya kan 4433 ya. 4433. Kalau Mbak Harnum pernah setting Mbak proposal ya? Ya pernah, cuman kemarin pas proposal juga kena juga di penulisan sih Mbak, yang 4433. Oh iya iya. Nah, Revisiannya banyak di situ. oh, iya iya. Biasanya kalau 4433 yang top itu karena nantinya ada penomoran halaman ya. Nah, jadi yang di atas juga biasanya di setting 4 cm juga. Terus kalau misalnya ngetiknya surat, kalau surat sih aman, mau 2 cm, 3 cm. Intinya kalau pengetikannya surat ya semuanya sama. Ya. Biar nanti suratnya kelihatan di tengah-tengah. Karena kalau surat biasanya maksimalnya ya 2 sampai 3 lembar aja ya. Paham ya? Yang ini ya. Kalau saya biasanya cara otak-atik cutter, sebenarnya sih sama. Kalau misalnya di sini saya setting 2 cm semua, kemudian, oh ternyata saya mau mengetiknya itu proposal. Ada yang kadang-kadang cutternya ditambahin 1 cm. Nanti sebelah sininya nambah. Sebelah sininya 2 cm. Jadi kan jadi nambah ya. Cuman kalau kalau saya biasanya arahkan siswa selalu pakai yang free aja. Karena kalau dari kebanyakan dari kampus dan lain-lain itu pasti diceknya kirinya ya. Nah, jadi abaikan cutter. Ini coba disetting semuanya 2 kecuali kirinya 3 cm. Sudah? Ya. Terus ada orientasi, ada portrait sama landscape. Nah, yang sering portrait. Kalau landscape mendaftar ya. Kita langsung ke paper. Paper ini yang sering dipakai itu ada 2, ada A4 sama F4 ya. Kalau di kantor gimana? Sama F4 ya. Kalau di kantor kebanyakan F4. Iya, buat SPC, buat proposal ya. Nah, proposal itu biasanya F4. Tapi yang A4 itu biasanya ya kalau tugas-tugas di kampus. Seringnya tuh pakai A4. Nah, nanti kalau misalnya nih, kalau di punya saya nih A4 ada, kemudian F4 nya juga ada. Kalau misalnya settingan F4 nya nggak ada, itu kita bisa setting secara custom di bawah. Ya. Kalau F4 itu settingan udah paten 21,5 kali 33. Biasanya kalau di komputer kantor langsung ada nggak? Gede ya. Nah ini pakainya ini. Jadi ini di setting sendiri aja. Diketik 21,5 dikali 33. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak ini? Masih gampang ya? Masih gampang ya. Dari awal pokoknya yang pertama di nolin pastikan before after yang nol. Yang kedua setting batas matikan margin ya dan ukuran kertas. Ukuran kertas sudah paling 2 itu tuh A4 sama F. Kemudian di oke, ini oke-nya jangan sampai kelewat ya. Nah, ya. Langkah yang ketiga disimpan. Nah, ini penyimpananmu yang pasti masih pada sering random. Jadi ketika nyimpan, itu biasanya pada save as, terus di browse, udah langsung di save aja. Nah, nanti kalau pas lagi, contohnya kayak SPJ mungkin ya, kayak SPJ-nya ternyata ada perubahan gitu ya, tambah 1 orang lagi, kita nyarinya lama. Makanya penting sekali yang namanya manajemen time. Nanti untuk manajemen file mungkin udah sering, tapi sering terlewat. Seringnya gitu ya, kita buru-buru aja, kebanyakan yang pada kayak gitu. Nanti untuk penyimpanan sebelum kita ke save itu kita ke folder dulu, ke manajemen file yang kuning ya. Jadi semuanya sama sih. Nah, nanti disiapkan. Kalau kalau saya itu biasanya di KKD. Mungkin Mas Ahmad juga udah paham ya bedanya C sama D ya. Mbak Hanum paham nggak? Lokal di C, D kayak gini paham nggak? Mbak Hanum? Belum belum terlalu paham sih Mbak. Oh, belum paham ya. Jadi kalau lokal di C itu sistem sistem operasi
Nah, jangan sampai kita nyimpen di sini. Kayak contohnya nih dari atas sampai bawah ya, dokumen download itu dia berada di lokal C. Makanya nanti segera dipindahkan di D. Biasanya ada D, ada E, gitu ya. Nah, nanti kalau kita nyimpen di C, terus sistemnya crash, rusak, harus install ulang ya datanya hilang. Nah, nanti untuk penyimpanan, jadi sebelum tadi kita save dokumennya, itu kita ke database dulu, kemudian bikin folder. Nah, ini contohnya kayak di laptop saya nih ada kursus binar, kursus IKA, kursus ini berarti punya setiap anak. Ya, mereka wajib simpennya di foldernya masing-masing. Kalau misalnya tugas kuliah, mata kuliah A, mata kuliah B itu dibikin foldernya. Ya. Mas Amar sama Mbak Harnum boleh bikin folder gitu ya, bikin folder namanya khusus aja kan ya. Bikin folder bisa nggak? Mas itu ya nggak bisa nanti dimarahin. Ini ke new folder, kemudian iya klik kanan boleh, ini boleh, kita buka folder. Nanti dinamain kursus misalnya siapa gitu ya, kursus A. Paham ya? Nanti biar ada foldernya masing-masing. Nanti kalau bikin SPC juga kayak gitu. Kayaknya hampir semua mungkin ya Mas Amar kalau pas di kantor itu dokumen, kalau apalagi kalau karyawan baru juga kita bingung ya, SPJ-nya berantakan sekali ya, rata-rata dicek, makanya nanti mumpung ini anak-anak muda, manajemen filenya tuh diperbaiki. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang gantiin tuh nggak bingung, ya tinggal justru malah misalnya suratnya tambah bagus ya diperbarui, bukan malah masih otak-atik masalah file ya. Jadi kearsipan itu bukan cuma di dokumen yang nyata, tapi dokumen yang di laptop atau di komputer itu juga diarsipkan dengan baik. Paham ya? Nah, nanti selanjutnya itu kita simpan. Nah, kenapa sih penyimpanan bagus sejak awal? Kita tuh sering lupa kalau nggak disimpan, udah ngetik banyak, tiba-tiba mati ya. Nah, laptop itu kan kadang-kadang nggak tahu, padahal ini laptop baru, tapi sering aja tiba-tiba mati. Iya, baterai habis. Kalau pas lagi skripsi kan lagi banyak ide-idenya, terus nanti kita ngetik aja terus ya. Nah itu mati lampu. Kalau di kantor mungkin ya pakai komputer ya. Pakai komputer mati lampu hilang semua. Kalau laptop sekarang sih sebenarnya ada fitur auto save, tapi tidak mumpuni. Tetap yang tersimpan itu ya enggak. Misalnya kita ketik sampai 10 halaman ya mungkin yang tersimpan hanya 2 3 kayak gitu. Syukur-syukur kalau 2 3 kadang-kadang cuma awal tok ya. Halaman kosong itu malah repot ya. Jadi disimpan dulu terus nanti bisa pas kita ngetik misalnya 10 atau 15 menit sekali di save ulang. Tinggal di save aja. Paham ya? Nah, ini boleh Mas Amara simpan dulu. Save as ya. Ini perbedaannya save as sama save. Kalau save as itu untuk menyimpan pertama kalinya ya, atau kalau misalnya kita mau menyimpan ulang dengan nama yang berbeda, itu kita pakai save as. Tapi kalau udah disimpan ya tinggal pakai save aja ya. Atau gampangnya pakai CTRLS ya. Boleh disimpan dulu, Mas Amar, latihan 1 kayak gitu boleh. Latihan 1, tapi di folder tadi ya. Nah, tadi ini kita setting dulu biar nanti Mbak Harung barangkali kertasnya tadi F4 ya. Ukuran kertas F4. Kertas 4. Jenisnya 2 cm. Kecuali kiri tadi 3 cm ya. Simpan di folder kursus nama siswa. Kemudian dokumennya namanya latihan 1. Nah, sekarang kita mulai praktek ya. Untuk prakteknya kita mulai di pembuatan suratnya langsung aja deh. Kita mulai dari menu home dulu. Ingat-ingat ya, nanti pokoknya setiap praktek dan lain-lain harus di nol-nolin. Ya, 3 langkah awal itulah diterapin semua. Terus nanti kalau yang area font ini udah paham semua lah ya. Rata kiri, tengah, kanan, kanan kiri ini udah bisa ya. Nah, ini langsung saya jelaskan masalah kop surat dulu.
kop surat itu biasanya kalau kop surat tuh ada dinas apa, kemudian ada garis, ada gambarnya ya, ada logonya. Nah, kalau logo biasanya saya taruh terakhir. Ya. Ini tak setting dulu. Nah, kalau untuk surat formal jangan lupa kalau nggak Arial Times New Roman ya. Ukurannya minimal 12. Misalnya di sini Dinas Pendidikan Kota Tegal. Kemudian Jalan Madiani, misal gini ya. Nomor, biasanya ada nomor HP nih. Nah, kalau di nomor HP itu biasanya ada simbol telepon gitu ya. Nah, untuk simbol telepon itu kita bisa gunakan insert. Kemudian ada di simbol. Ya. Kalau kalau misalnya kita jarang pakai di bagian simbol ini nanti nggak keluar teleponnya. Ya, berarti harus kita ke more simbol. Paham ya? More simbol. Nah, untuk yang gambarnya atau emotikonnya itu unik-unik, itu ada di jenis font yang wedding. Wedding. Ya, sama. Wedding. Ini gambar telepon ada di sini. Ya, nah ini kan banyak sekali nih. Nah, ini telepon aja nih ada teleponnya yang modelnya cuman gagang telepon aja, ada yang modelnya handphone atau yang telepon. Jadi di sini banyak. Nah, ini saya gambarnya yang telepon yang ini. Kemudian di insert. Nah, masuk ya. Nanti diketikkan 0283 misal 989898. Kemudian biasanya ada email. Email juga sama, kita tambahkan dari simbol. More simbol, masih di Webdings ya. Nanti Mas Amar ini sambil ngikutin ya. Ini kalau email biasanya ke beramplop. Ada di atas nih. Nah ini gambar amplop. Insert. Nah misalnya dinas pendidikan @gmail.com. Yuk, kita ikuti. Baru sambil praktek apa enggak ini Mbak? Apa baru nyimak? Baru nyimak, Mbak. Oh baru nyimak ya udah nggak apa-apa. Nanti ini hasil ini bisa diketik setelah pertemuan ya ini ya? Iya. Nanti ada recordnya kan, Mbak? Recordingnya kan? Iya nanti ada recordingnya. Oh iya. Udah Mas Samad? Ya. Tadi kita lanjutkan. Terus kita mau tambahkan garis. Kalau garis itu caranya ada banyak. Ada yang versi pakai cara cepat, itu mungkin di TikTok udah banyak ya. Yang pakai cara cepat ya, pakai underscore dan lain-lain. Kemudian ada yang pakai insert garis gitu. Nah, kalau saya nanti lebih suka pakai yang menu border ya. Kenapa? Karena kalau di menu border itu kalau yang insert shape, nah itu kan kita harus bikin garis dulu ya. Dan panjangnya itu harus disesuaikan sepanjang margin. Kadang-kadang tuh ada miring, ada apa gitu ya. Kemudian lama, nah, kalau ini tuh enaknya udah pasti ke setting sepanjang margin, kemudian bentuk garisnya jauh lebih banyak. Sedangkan kalau yang cara di TikTok itu misalnya ya, ini saya enter dulu. Biasanya misal nih, contoh pertama itu ada yang underscore 3 kali. Enter, ada garis. Ya, ada garis ya. Nah, ini garisnya garis, satu garis. Nah, terus misalkan kita mau bikin yang double garis. Coba sama dengan 3 kali. Ketiga, enter. Ada ya. Nah, terus ada juga tanda bintang. Tanda bintang di atasnya angka 8. 1, 2, 3. Enter. Itu garis titik putus-putus. Ya. Selanjutnya, tanda min 3 kali. Itu 2, 3. Ini garis tipis. Ya. Kalau yang underscore, dia agak tebel ya. Kalau ini agak tipis. Terakhir itu pagar. Pagar itu di atasnya angka 3. Tuh, salah. Tuh,
2, 3. Ya. Ini sih enaknya cepet. Cuman kita nggak bisa milih garis. Garisnya cuman kalau underscore ya satu garis tebel ya. Kemudian sama dengan itu double garis. Terus bintang tadi titik-titik ya. Kalau minus 3 kali itu garis tipis, satu garis tapi tipis. Terakhir pagar ya. Kalau pagar garis 3. Sekarang kita mau bahas yang atas ini. Kalau ini cepet sih cepet. Kalau memang surat yang nggak ngelihatin garisnya ya, itu nggak apa-apa. Cuman kalau kalau suratnya itu kita mau modifikasi, contohnya nih kalau surat sekarang sih udah banyak nih yang warnanya tuh nggak hitam. Biasanya kan pakai warna biru dan lain-lain ya. Yang teksnya tuh warna biru itu ini nggak disarankan. Ya memang cepet, cuman nggak disarankan. Ya, paham ya? Yang ini ya. Nah ini saya hapus dulu kali ya. Sampai apa sih? Nah ini kalau nggak hilang bisa di no border dulu. Ini kemudian no border. Oh, enggak, ya. Oh salah satu. Atau di undo kalau misalnya nggak hilang. Sudah? Ya. Nah ini kalau kalau kita pakai menu border itu lebih enak. Ini nggak usah di blok nggak apa-apa. Border and shading. Nah, more border, border and shading. Kemudian pilih custom. Dipilih custom, kemudian di sini kita pilih garisnya. Nah ini kan garisnya macam-macam. Ya, sampai bawah tuh. Enaknya tuh di situ. Ya. Misalnya saya mau pilih garis yang double, tapi atasnya tebal, bawahnya tipis ya. Nah, setelah pilih garis, boleh pilih warna pada color. Warnanya bebas, suka-suka. Ada yang di sini. Ketebalannya juga bisa kita atur. Cuman kayaknya kalau lebih tebal agak kurang bagus ya. Nah, nanti sebelum di OK, di preview itu kita klik dulu. Nah, kalau misalnya di preview nih mau dikombinasi, oh garisnya mau ungu sama orange di atasnya, orange atau coklat. Pastikan F-nya paragraf ya, karena kalau F-nya nggak paragraf tuh nanti nggak bisa. Tuh. Ya, bisa double kayak gini ya. Barangkali pengen yang model. Ini tak blok dulu ya. Ini kalau F-nya teks, itu hanya ngotak kayak gini. Bedanya di situ. Ya. Terus sebaiknya itu untuk kop surat yang model kayak gini itu kita enter dulu agak banyak atau paling enggak suratnya udah diketik. Soalnya kalau nggak di enter ini garisnya ke bawah sih. Ya. Kalau misalnya kita klik di bawahnya, nah, nanti malah bisa balik lagi ke 8 versi. Ya, paham ya? Jadi nanti konsepnya gini, kita undo lagi. Nah, ini paling enggak di enter dulu. Ya. Enter 2 kali boleh, terus di blok. Home ya. Yang ininya aja boleh, nggak di blok pun nggak apa-apa. Kalau nggak di blok juga bisa. Border and shading, custom ya. Terus pilih garis warnanya biru. Ya, nggak di blok pun bisa. Dicoba dulu sama. Bisa ya. Nah ini masih masih gampang lah ya untuk materi ini. Pernah pakai nggak? Tambah biasanya pakai apa? Kalau di kantor? Apa udah ada? Biasanya udah ada. Biasanya copy paste ya, tinggal copy paste. Tapi sebelumnya belum pernah bikin ini kayak bikin sendiri belum pernah ya. Nanti kalau saya sarankan lebih baik pakai ini, ya. Pakai menu border. Tapi kalau mau cepet-cepet ya pakai cara yang tadi, yang pagar 3 kali gitu ya. Nah terus selanjutnya ini kita mau bikin nomor surat sama tanggalnya. Ya. Ini kita kembalikan lagi gambarnya terakhir ya nanti ya.
Kalau gambar ini tahu dulu. Biasanya kan kalau surat itu ada nomor surat. Ini ya, nomor surat atau misalnya ada yang model tanggalnya tuh kan gini. Nah, tanggal itu ada yang modelnya kayak gini. Misalnya Januari 2010. Ada yang di sini nomor, terus nanti di sini tanggal ya. Nah, modelnya pernah lihat nggak model-model kayak gitu? Ya, kalau yang ini tuh gampang, tinggal ininya rata kanan, terus nanti di bawahnya dikembalikan lagi ke rata kanan kiri. Nah, yang susah itu kalau misalnya nomor atau nomor aja nomor. Nah, kalau biasanya kan pakainya tab gini ya, tab berapa kali gitu ya. Jadi mulai sekarang tabnya agak dibenerin, kita gunakan tabulasi, titik tabulasi yang di pojok. Ini kemarin pas skripsi pernah nggak? Titik tabulasi ya. Ini nanti ada 5 jenis tabulasi, tapi yang sering dipakai tuh ada 3. Yang pertama itu ada tabulasi ini itu khusus untuk titik 12. Ya, bisa digunakan di berbagai macam pengetikan sebetulnya, cuman seringnya itu digunakan dalam pembuatan titik 2. Terus ada yang kanan, yang tengah dulu ini. Tengah itu untuk tanda tangan. Nah, kemudian yang kanan itu untuk angka biasanya. Ya, ada 3 ya. Ini ada tengah tapi ada titiknya, itu jangan sampai dipakai karena itu nanti tengah tapi condong ke arah kanan ya. Yang dipakai khusus yang kiri yang huruf L ya, tengah kayak kebalik ya, tapi nggak boleh ada titiknya, terus kanan. Nah, paham ya? Nah, ini prakteknya gini, misalnya di nomor surat kan butuh ada titik 2 ya, nah berarti kita pakai kiri, misalnya kita taruh di titik. Biasanya kan kita menuju ketiga sesi ini itu butuh beberapa kali tab ya. Kalau ini cukup 1 kali aja. Udah langsung ke nanti titik. Paham ya? Biasanya kalau saya pakai dua tabulasi ini. Tapi yang kedua itu jangan jauh-jauh dari tabulasi yang pertama. Ini untuk teksnya. Jadi nanti yang teks itu pakai spasi, ini pakai teks juga. Pakai teks juga. Misalnya nomor suratnya kita. Nah, terus nanti yang kanannya gimana? Tanggal itu kan berarti belakangnya angka ya. Nah, tadi kalau angka berarti pakai yang kanan. Ingat-ingat ya, kiri itu titik 2, nah tanda tangan, ini untuk angka. Nanti ditaruhnya jangan pas dulu, biasanya agak susah nih kalau ngeklik di sini. Diklik aja di misal 16, nanti ini bisa digeser. Ya. Karena kalau pas banget ngeklik di sini malah susah. Ya tuh, nggak kena-kena ya. Jadi diklik di 16, terus digeser. Iya, yang paling ujung ya. Kalau agak nggak kelihatan boleh di zoom. Jadi nanti naruhnya kita pas. Bisa? Bisa ya. Nah, nanti kalau kalau ini sampai ke situ step lagi. Nanti tulisannya maju ke depan. Ya, paham nggak konsepnya? Ya, paham ya? Ya, apa ya? Ini pakai spasi atau enggak di tab berapa kali habis itu di spasi kayak gitu ya. Nah, itu yang akhirnya bikin berantakan. Nanti kalau pas masukkan nomor surat lagi, diedit lagi spasinya tambahin lagi. Ya, paham ya? Ini kita gunakan tabulasi. Ya. Tabulasi itu konsepnya ya perataan, cuman dia perataan teks. Kalau yang ini itu berarti perataan paragraf. Ya, kan berarti paragrafnya yang diratakan ya. Nah, kalau tabulasi itu teksnya. Nah, kalau teks berarti dalam satu baris bisa terdiri dari beberapa teks atau kata ya. Ini bisa ya. Aman, terus nanti lampiran sama nih, tinggal lampiran. Tab titik 2, tab lagi, strip. Nah, nanti kalau di perihal nih, perihal ini
kelihatan fungsi double tabulasi kirinya tuh nanti kelihatan. Ini sampai ke perihal ya, ini diperhatikan ya, perihal. Tab, titik 2, tab lagi, misalnya undangan, rapat, sosialisasi. Nah, ini kan nggak mungkin dibablas dong. Kayaknya nggak rapi ya. Nah, sosialisasi apa? Misalnya di enter. Nah, kalau biasanya tuh biar lurus kan di spasi terus kayak gini ya. Nah, nanti karena udah ada tabulasi, itu enaknya setelah di enter, kita tab. Ini lurus sama titik duanya ya. Tab lagi. Jadi lurus sama teks. Ya, paham ya? Nah, jadi gunanya tabulasi itu untuk itu. Sosialisasi misalnya program pendaftaran siswa. Ya, bisa ya. Nah, nanti mulai sekarang kalau bikin surat undangan atau apa tuh kayak gini, pakainya tabulasi. Ini udah paten sih hampir di semuanya ya. Kemarin waktu mau masuk ke kecamatan sempat ada tes-tes kayak gini nggak? Pas Ahmad? Nggak ada ya? Iya, iya. Iya. Kalau dulu siswa saya tuh ada, jadi dia mau masuk kelurahan atau kecamatan ya, kemudian ada tes kayak gini. Nah, terus cara cepatnya ya kayak gitu, saya suruh pakai tabulasi. Kelihatannya lama ya, karena baru, tapi kalau sudah sering latihan, waktu itu dia malah beberapa pertemuan tuh latihannya ini terus, jadi biar ngetiknya cepet istilahnya kayak gitu. Untuk pengetikannya nanti lebih enak. Nggak ngedit-ngedit ya, ngedit pakai spasi kan lebih susah. Ya, jadi kalau tabulasi ini enak. Misalnya contohnya di sini. Oh, ini kayaknya terlalu jauh ya buatnya. Itu cukup kita blok. Terus ini dimundurkan ke yang penting nggak dilepas. Kalau dilepas nanti terhapus. Nah, jadi di klik sambil digeser, di drag ya, istilahnya drag ya. Jadi nanti bisa digeser-geser. Oh, dibuat tensi atau ditambah tensi. Nggak perlu dihapus. Ya, kita aman ya yang ini ya. Nah, terus nanti kalau misalnya nih bagian atas sudah selesai, berarti kan kita udah nggak pakai tabulasi ini lagi ya, sudah selesai, segera dibuang, biar nanti nggak ganggu pengetikan di bawah. Ditarik, ditarik, tarik ke bawah, dilepas. Ya, ke bawah dilepas. Ya, bisa ya. Nah, terus kita mulai untuk isi suratnya. Isi surat, misalnya biasanya apa? Nomor ini masih sama ya. Terus misalnya bersama surat ini. Biasanya kan ininya agak maju ya, tulisannya agak maju ya. Nah itu biasanya ada yang pada pakainya tab kayak gini juga. Ya. Kalau saya arahkan biasanya pakai yang di atas ini. Pernah ya pasti geser-geser ini ya. Nah, nanti kalau untuk bikin paragraf menjorok, tinggal yang oh ya udah, ya udah boleh pulang alfian itunya. Udah selesai kok. Iya, laptopnya udah beres. Laptop sama mouse-nya dirapikan aja. Nanti tak kasih oh Alfian rumah. Nanti tak kasih kayak lagi ya Fajar ya. Nanti besok datangnya lebih pas ya jam 11 ya. Jadwalnya udah paten jam hari Sabtu Minggu jam 11. Ini nanti untuk biasanya pakai yang segitiga atas. Pastiin kalau kayak gini biar rapi ya. Bisa digeser ya saya. Terus biasanya ini isi surat, di bawahnya ada penutup ya. Penutup masih sama sih, paling tinggal geser ini aja ya. Isi kalau waktu ada titik 2 nanti konsepnya masih sama pakai tabulasi kiri ya. Paling tanda tangan. Nah, kita langsung ke tanda tangan. Biasanya kalau bikin tanda tangan gimana Mas Sama?
Oh, pakai tabel, iya. Kayaknya hampir semua anak suka ada pakai tabel. Nah, ini nanti kita pakainya tabulasi tengah. Ya. Kayaknya langsung itu aja ya. Langsung yang tanda tangan ya. Ini udah isi surat. Katakanlah ini isi surat. Ya. Ini ya, baca ya. Nah, nanti kalau pembuatan tanda tangan, itu pastikan perataan paragrafnya udah kanan kiri. Kemudian rulernya juga di posisinya di pojok-pojok semua, di 0 cm ya. Sama ini berarti kalau di saya ini 16,5 cm. Ya, sudah. Ininya di pojok semua. Ya, di pojok-pojok semua ya. Tadi kan sempat kita geser ya. Jadi ini harus di 0 semua, terus ratanya kanan kiri. Paham ya? Nah, ini diperhatikan dulu Mas Amar. Soalnya tanda tangan memang agak ribet. Kadang-kadang anak-anak juga masih sering pada lupa. Ya. Akhirnya pada pakai tabel ya. Kebanyakan pada pakai tabel. Kalau tanda tangannya cuma di tengah-tengah satu, itu kita cukup pakai ini. Ya. Misalnya hormat saya paling enggak ini berarti misalnya ketua ya, kepala dinas. Nah, ini kan gampang nih, nggak usah pakai tabulasi nih. Nah, misalnya ini gampang nih. Tapi yang susah itu kan tanda tangannya satu, posisinya tengah, kadang-kadang di kiri atau di kanan gitu ya. Nah, ini cara bikinnya, kita balikin lagi pakai rata kanan kiri. Pertama, siapkan dulu tabulasi tengah. Tapi tengahnya harus yang nggak ada titiknya, nah, yang bersih. Ya udah ya. Nah, ini naruhnya bebas di ruler berapapun, cuma jangan terlalu pojok. Ya. Ini kita praktekkan dulu ya. Misalnya saya taruh di 3 cm. Nah, langsung di tab kepala. Kelihatan nggak dia kenapa disebut tabulasi tengah? Tulisannya nyebar ke arah kanan kiri. Ya, kalau yang atas ini kita balik lagi dulu. Itu kan tulisannya lurusnya kayak huruf L ya, yang lurus di sebelah sininya. Ya, kalau ini kan berarti yang lurus belakangnya ya. Ini tengah-tengah. Kita lanjutin. Tab lagi. Misalnya Ahmad Subarjo. Nah, dia kan jadi nyebar kayak gitu. Terus kalau misalnya mau terus ini, tinggal di blok aja nih. Kayak tadi, digeser ya. Yang penting nggak dilepas. Kalau dilepas, berantakan. Mau di sini, boleh. Juga jangan ke belakang sini, nanti nggak kelihatan ya. Nah, pelan-pelan. Misalnya mau dipojokin, bisa. Ya, coba dipraktekin dulu. Bingung nggak sama? Enggak ya. Ini biar nggak pakai, udah nggak usah pakai tabel. Perlu pakai tabulasi. Ini kan buku. Kalau mau ditambah cetak itu nggak boleh pakai. Enggak, nanti ada tekniknya lagi. Pakai double tabulasi. Sekarang ini kepala ini kepala. Iya, biasanya gitu ya. Ya. Nanti ada lagi. Tapi ini udah bisa belum? Ya. Digeser coba. Geser ke arah ini, sama kanan. Digeser kanan. Itu kan belum ya, masih kiri ya. Di blok dulu. Di blok. Biar nanti berbarengan. Nah, terus geser ke sini. Buku yang apa? Oh, yang bawah belum di tab kali. Yang bawah belum di tab. Coba taruh di depan sini, terus di tab. Di depan kurung buka. Tab. Ya, belum di tab ya. Jadi nggak ya. Aman bisa ya.
harus selalu di tab. Kendalanya kalau di tabulasi tengah itu pada lupa untuk tab, ya, lewat di tab. Ini bisa ya. Jadi kalau misalnya kita mau butuhnya satu tanda tangan, itu cukup pakai satu tabulasi tengah, terus nanti digeser-geser aja. Ya. Nanti dalam satu baris itu kita bisa pakai lebih dari satu tabulasi. Contohnya kayak di atas ini kan ada 3 ya. Nanti konsepnya sama. Kalau misalnya kita mau bikin tanda tangannya tuh double 2 atau 3, berarti ya kita pakai 3 tabulasi tengah. Karena satu tabulasi tengah mewakili satu tanda tangan. Ya, jadi kayak dulu. Ya, kita hapus dulu ya. Jangan lupa kalau tabulasinya sudah selesai dihapus ya. Misalnya saya mau pakai 2 tabulasi. Asal aja. Tab, sekretaris. Nah, nanti jangan enter dulu, tapi tab lagi, ditulis bendaharanya. Enter, tab, misalnya ini biar agak panjang nih. Bendaharanya paham ya? Jadi di tab-tab. Terus nanti tinggal di blok, ini mau diarahkan. Kadang-kadang ada yang deket-deketan kayak gini ya, misalnya memang butuh ada materai di tengah-tengahnya. Ya, biasanya kan satu materai untuk 2. Biasanya kalau surat pernyataan kali ya. Nah, kalau surat pernyataan kan biasanya materainya di tengah-tengah nih. Tapi kalau untuk pengen agak jauh ya, lupa. Nah, lupa harus diblok dulu. Paham? Ya, dicoba dulu. Terakhir, jadi tadi lanjutin yang itu ya, tadi ya, yang apa, gambar ya. Nah, nanti kalau misalnya ini kadang-kadang ada beberapa kasus juga yang 3 tanda tangan ya, karena seksi 1, seksi 2, seksi 3, tapi ini masih nyambung sama di atas. Tapi kalau ini itu sangat dihapus populasi. Tab, seksi 1, misal gitu ya. Tab, seksi 2. Nah, nanti tambahkan satu tabulasi tengah itu di tengah-tengah ruler. Jadi tabulasinya itu 16,5 ya, kurang lebih ya.
rapi kurang rapi bisa digeser. Dan nanti caranya juga gimana kalau misalnya nggak rapi di blok, yang digeser yang kanan kiri. Iya, tengahnya jadi aja. Karena dia udah di posisi center ya. Semuanya. Jadi satu satu kelompok tanda tangan itu ya, itu yang di blok. Ya, bisa, bisa ya. Nah, ini fungsinya tabulasi tuh ini. Jadi kuncinya di Microsoft Word itu sebenarnya kita merapikan rulernya, ya kerapian ruler. Kalau di Excel kan kita fokus di rumus ya. Nah kalau di Word itu justru kita fokus di kerapian ruler. Nah, kalau dari awal kita bikin dokumennya udah rapi, rulernya pasnya itu gampang. Kayak contohnya misalnya, oh catatan itu ganti, ya berarti tinggal kita blok aja di sini ya. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai tabulasi, yang ada biar jadi tengah, itu akhirnya depannya kita spasi terus ya. Ya, seringnya kayak gitu ya, mainannya di spasi. Sekarang udah pakai tabulasi, udah bisa ya editnya ya. Tadi ingat-ingat ada 3 tabulasi yang sering dipakai. Kiri, tengah, kanan ya. Kalau kiri titik 2 seringnya ya. Kemudian kanan itu khusus untuk angka, tengah khusus untuk tanda tangan. Seringnya itu di praktek lapangannya tuh kayak gitu. Selanjutnya berarti kita tambahkan gambar ya yang di atas ya. Kalau gambar itu ada di insert, kemudian picture. Di laptop ada gambar-gambar nggak? Logo-logo gitu ada ya. Nah ini saya pakai Pixie Files, terus misalnya saya mau pakai logo. Ini kalau ini harus terakhir ya. Nanti setelah gambar masuk mau saya bahas tambahan lagi pembuatan pop surat tapi yang agak beda. Jadi nanti ada pakai tabulasi di tengah. Nah, ini kita masukkan dulu. Nah, biasanya gambar masuk kan bikin berantakan ya. Kalau kalau memang bikin berantakan kayak gini, itu langsung di sini di pojok biasanya ada light on option. Nah ini nih ya. Kemudian pilih yang in front of text. Pojok ya. Kalau di sini nggak kelihatan ya berarti kita di picture formatnya protect in front of text. Sama aja. Ya. Ini enaknya bisa digeser. Udah masuk belum? Gambarnya udah ya in front of text ya. Terus nanti, nah ini kalau gambar itu pilihnya jangan dari sini. Jadi skalanya nggak pas. Kalau gambar orang dia jadi melebar itu ya. Nah, tapi jadi ujungnya pojok-pojok. Tujuannya biar skalanya begitu. Sudah, kita pojok. Aman ya. Bisa ya, ingat-ingat ya. Nanti kalau gambar itu terakhir aja. Terakhir, insert, picture ya. Kemudian, device, masukkan gambarnya ya. Boleh dari sini, boleh dari web text. Web text ada di mana sih? Ada di picture tool. Seringnya tuh balik lagi ke insert. Nanti nggak ketemu.
Insert kan nambahin ya. Iya. Nah, insert kalau ngedit berarti di format. Subtext. Biasanya kalau kop surat itu nggak dimodifikasi, jadi nggak perlu warna-warna kayak gitu. Ini nanti paling di PowerPoint kali ya. Nah, ini bisa dipakai. Tapi kalau di Word itu agak kurang. Soalnya Word itu biasanya dijadikan proposal atau surat, diperbanyaknya pakai fotokopi. Yang ada kalau dimodifikasi dia bercak-bercak semuanya. Kalau di fotokopi ini kan ada bayangan nih. Bayangan ini nanti jadinya bercak-bercak. Ya, kalau di fotokopi itu paling aman. Saya, ada yang mau ditanyakan nggak surat? Biasanya ada tuh kalau tes operator tuh kadang-kadang 15 menit harus jadi satu surat. Tapi belum pernah ya Mas Amar ya ikut itu ya? Belum ya. Kemarin pas di kecamatan enggak ini sih ya, enggak ngelewatin aktivitas. Kalau di kota sih biasanya jarang. Kalau di kabupaten tuh ada kayak rekrutmen tapi buat operatornya gitu. Itu mereka kadang-kadang pada minta lesnya ya khusus untuk buat aja. Jadi beberapa kali latihan biar ngetik suratnya tuh 15 menit jadi 15 menit jadi. Ya nanti Mas Ahmad sama Bang Harun bisa latihan di rumah ya. Ngetik-ngetik ini biar 15 menit itu jadi. Ini disimpan dulu. Kalau enggak kita lanjut dulu aja deh kok suratnya ya biar gabung ya. Masih latihan satu tapi di file lagi atau CPRLS sama biasa. Ya ya. Nah, sekarang ini saya mau menjelaskan kop surat yang model lain. Jadi sering ini beberapa kali ada model kop surat yang kayak gini. Jadi kita nggak pakai rata tengah ini, nah, tapi kita gunakan tabulasi tengah. Nah, misalnya tata rut di 10 cm. Ini beberapa jenis kop surat ya. Ini jenis kop surat dua deh. Yang atas satu ya. Ini paling gampang sih dan yang paling umum. Nah, nanti kalau yang kedua itu cara bikinnya pakai tabulasi tengah, tapi dia agak digeser. Misalnya di sini ya, tab, sama nih, kan, pas, tinggal, enter, tab lagi ya berarti ya, kan, terus tab lagi, nggak boleh pakai teleponnya ini aja deh biar cepat. 0,76, nah misalnya kayak gitu. Nah, terus nanti di enter dulu. Coba bikin burger bebas ya Mas Amar ya. Sampai jadi. Burgernya bebas tuh mau yang mana aja. Nah, mau diwarnain. Nah gini, kalau saya blok every to text tuh dia nggak mau salah satu, pasti kebulet semua. Makanya harus yang paragraf. Ada yang modelnya kayak gini. Terus nanti di sini ada gambarnya. Biasanya kalau yang model kayak gini itu di sininya dia agak besar. Di bagian judulnya ya. Biasanya ada yang modelnya kayak gini. Terus nanti kalau misalnya kurang ke pojok ya dia tinggal di dasar lagi. Nanti logonya di sebelah sini. Tadi logo insert ya. Insert, device, saya masukkan logonya. Next, import text. Nah, ada yang modelnya kayak gini nih, kop surat. Ada yang modelnya kayak gini. Jadi kalau di print tampilannya gini. Yang ini nempel, yang ini agak jauh gitu ya. Ada yang modelnya kayak gini. Ini kan beda ya tampilan ya. Nah, ini kalau misalnya ketemu yang model kayak gini, berarti udah jelas ini pakai tabulasi. Nah, tabulasi. Udah dipraktekin belum? Udah. Jadi, bisa ya.
Terus selanjutnya yang ketiga, paling sering-seringnya sih tiga ini toh. Jenis kop surat. Ini kalau anak jurusan kearsipan sih paham ya. Ini kita hapus dulu tabulasi. Nah kalau yang ketiga ini dia tuh nggak perlu pakai tabulasi tengah, cuman ininya digeser. Nah, misalnya sekitar sekian, ini di rata tengah. Ya, dinas pendidikan nasional, ya ini nomor 100 misalnya, kemudian telepon iya di center. Nah ini tujuannya untuk apa? Nanti garisnya itu, garis ini kan berarti menyesuaikan ruler ya, ruler yang panjangnya tuh menyesuaikan kiri sama yang kanan. Nah itu nanti dia itu kepotong rulernya, rulernya hanya separuh, langsung aja. Nah hanya segini. Terus nanti biasanya kalau yang model kayak gini, ini kalau mau geser harus diblok terus ya. Itu gambarnya besar, kop suratnya gede di sini. Nah, ini copy paste aja deh. Nanti kadang-kadang ada yang kop suratnya kayak gini, jadi dia tuh kop suratnya besar. Kayak kop suratnya gambarnya ya. Nah, gambarnya tuh besar. Jarang. Biasanya perusahaan. Nah, kalau kalau perusahaan kan surat penawarannya mereka udah bagus-bagus ya modelnya ya. Kalau kalau dinas sih biasanya yang atas tadi, yang pertama itu. Perusahaan itu biasanya udah berwarna sih kalau sekarang. Proposalnya aja udah jarang tuh yang modelnya pakai garis tiga itu loh. Ya, kalau di dinas masih pakai garis tengah tiga ya. Nah, kalau perusahaan tuh biasanya udah dimodifikasi, bahkan kayak buku gitu ya. Nah, proposal penawarannya udah agak lebih bagus. Ya, mainan gambar, mainan chat gitu ya. Ini nanti tampilannya jadi nanti kayak gini. Ada yang ada juga yang bahkan nggak di ini, nggak dipenas. Jadi dia dibuat tuh di sini tuh. Nah, ada yang kayak gini juga ya. Ada yang gitu. Suka sih. Yang paling sering dilihat yang pertama ya. Paham nih ini? Paham ya? Ada yang mau tanyain nggak? Ini. Biasanya kan kalau kita bikin kan ada yang terkenal, itu saya pernah di mana ya? Itu kita nggak perlu mengetikkan satu namanya, itu pakai fitur apa itu yang Mail match itu. oh iya itu Itu nanti bisa pakai mail ya, match. bisa apa nanti Bisa otomatis. masuk Nanti gini aja, yang mail match itu kita bahas next pertemuan. Terus berarti dikasih, nanti kita kasih PR. Jadi suratnya biar jadi dulu. Terus nanti pas next pertemuan kita sambungkan sama mail match. Ya, itu pakainya mail match. Jadi nanti mungkin enggak sih enggak terlalu lama pun tinggal tinggal itu tuh hubungin. Jadi datanya tuh biasanya udah disimpan di Microsoft Excel ya. Seringnya sih Excel. Terus nanti tinggal dihubungkan. Contohnya kayak sebenarnya sudah kayaknya pernah ada tuh teman saya tuh dia dari kelurahan daerah mana ya Tegalsari atau apa itu kayak surat buat pemilu aja itu udah nggak ditulis tangan kan biasanya kan nomor KTP itu nanti kan diketik per RT gitu kan nah itu dari kelurahannya itu dia udah ngasih ada tulisannya seharusnya sih sekarang kan kertas fotokopi kan juga juga sama aja ya kayak ngeprint ya nah itu nanti biar Mas Amar itu ya megangnya apa di kecamatan sama ya. Nah itu bisa tuh bikin kayak gitu. Kalau niat ya, kalau disetujui. Kalau enggak ya mungkin kayak biasa itu ya. Nah, kayak biasa diketik-ketik. Nah nanti kita pakainya mailmatch itu. Terus selanjutnya, ini kayaknya tak tambahkan sedikit masalah tabulasi ya. Tabulasi.
tabulasi. Ini barangkali ada nanti nih, ini lagi deh konsulat satu lagi, tapi yang pakai ini, yang biasanya modelnya gitu. Tabulasinya udah hilang ya. Taruh aja. Seringnya sih tabulasi ya, kalau di Word itu nggak pernah jauh dari yang namanya tabulasi. Ini yang atas saya copy aja dulu deh. Ya, bisa. Nah, ini biasanya tuh terpisah. Ya, jadi misal di kanan atau di kiri. Nah, misahnya seperti apa? Ini kan nanti gede itu. Kayak gini. Nah, ini berarti nggak pakai rata tengah, tapi kita pakai kayak gini. Di settinglah pakai tabulasi. Nah, tabulasi kiri, misal di 2 cm. Atau dimajuin, boleh dilurusin sama huruf D-nya. Terus, nanti pakai kanan, dilurusin sama tegalnya. Nanti kok nggak mau, belum ke itu, belum mau. Nah, ini sama huruf D ya. Beginilah kurang lebih. Kanan diluruskan sama yang, nah kayak gitu. Jadi maksudnya dia tuh jadi pisah gitu ya kanan kiri ya. Itu juga ada yang mobil pokok singkat. Nanti pertemuan selanjutnya mau hari apa, Mas Ahmad? Sabtu depan. Jamnya jam segini lagi ya? Jam 1 ya? Kalau 3 jam berarti sampai jam berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, jam 4 ya. Mbak Hanum bisa Mbak Hanum? Hari Sabtu depan. Kayaknya sih bisa insya Allah. Cuman nggak tahu kalau misal ada ini masih ada kegiatan di kampus. Oh iya, iya. Ya mudah-mudahan bisa lah ya. Biar nanti agak, Iya. nanti mau bahas tabel, grafik, sama nanti mungkin sedikit mind map itu ya. Nanti nanti setelah Mm-mm. ini mau saya kasih kan atau PR dikerjakan di rumah itu biar nanti pas hari Sabtu tuh bisa dipraktekkan mind map-nya. Nanti selanjutnya Mas kalau Mas Ahmad kan nggak ada kendala ya, jam-jamnya aman ya, ya Sabtu Minggu aman ya. Jadi aja Mbak Harun nanti Mbak Harun biar bisa kayak ngikutin praktek kayak gini, itu zoomnya mungkin dari HP kali ya. Tapi kelihatan nggak ya? Kecil banget ya layarnya ya. Iya, kalau dari HP kecil. Tapi mungkin kalau ini misal akhir bulan ini kan selesai kegiatan di kampus ya, Mbak. Kan barangkali nanti pulang bisa offline atau tetap online, Mbak? Kalau Kalau dari sudah pulang Tegal, offline aja. Kalau sudah pulang, offline aja. iya. Berarti tanggal akhir akhir bulan ya? Akhir, Iya, kan ini selesainya tanggal 25 nanti. oh 25 ya pas R, banget ya. iya, acara KKN-nya. Tapi paling pulang sih nanti. Oh iya benar. Cuman belum tahu juga, belum ada jadwal lagi sih ke depannya. Oh iya benar. Ya udah kalau pulang malah enak jadinya nanti bisa, apalagi pas di Excel ya. Kalau pas di Excel kan Iya, lebih enak langsung ya. iya. Iya, ya udah wis. Udah selesai. Bingungnya mana? Yang keempat. Yang keempat. Nanti Mbak Harnum bisa dipraktekkan yang ini ya. Saya berarti tadi bikin ada 3 jenis kop surat ya. Kop surat 1, 2, 3, 4. Itu nanti Mbak Harnum kirim hasilnya ke saya ya dari WA ya. Iya, Mbak. Ya. Kapan ya deadline-nya? Kenapa Mbak? Deadline-nya nanti pas ketemu pas Sabtu lagi atau? Kalau bisa sih sebelumnya ya. Kalau Oh misalkan ya. ini bisa diselesaikan hari ini aja. Mm-mm. Soalnya juga masih sibuk sama ini Mbak di kampus. Lagi Oh, ada acara oke. RBM, KKN. Ya udah. Ya maksimal deadline-nya kita kan ketemu hari apa ya? Sabtu ya. Jumat kali ya. Sabtu. Udah dikirim ya. Iya, Sama nanti ada iya, yang tugas suratnya. iya.
Aman. Jadi ya, ada yang mau tanyain lagi nggak? Dari beberapa jenis, jelas ya? Jenis beberapa konsultan. Berarti hari ini kita sampai ini dulu, sampai kop surat. Pertemuan selanjutnya nanti kita bahas lagi tabel grafik plus mile match ya. Pasarnya mile match. Ini Mbak Harnum, ini udah selesai. Terus nanti kita ketemu lagi hari Sabtu depan. Nanti tak kirim recordnya ya Mbak? Iya, iya Mbak. Nanti tak lihat juga Iya, recordnya. hasil recordnya. Nah ini berarti Pak ini kita end meeting dulu ya. Iya, makasih Mbak. Sama-sama. Wassalamualaikum.